firman-Mu ya Tuhan, karena waktu yang telah Engkau berikan pada kami pada malam hari ini sungguh sangat indah. Itu sebabnya biarlah semuanya ini berjalan dengan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami semua, baik Bapak Eki yang akan membawa dan menerangkan kehidupan kami, sehingga kami boleh mengenal dan mengerti akan rancangan dan rencana-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh peralatan yang kami pergunakan. Kami yakin dan percaya melalui kuasa-Mu semuanya berjalan dengan indah dan indah dan indah. Sehingga kami semua boleh mengenal dan mengerti semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Prasurgawi, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin yang lain bisa di-mute dulu. Yang lain bisa di-mute jadi tidak mengganggu. Terima kasih. Malam ini kita akan masuk dalam pelajaran selanjutnya, yaitu tentang kejatuhan manusia. Nah, mungkin kalau kita baca kejatuhan manusia itu terdiri dari di pasal Kejadian pasal 3 ayat 1 dan seterusnya. Manusia itu disebut jatuh dalam dosa karena termakan oleh rayuan godaan iblis, katakan godaan ular itu. Nah, coba kita lihat bagaimana kejatuhan manusia itu sebelumnya. Ya, next. Ya, selanjutnya. Nah, dikatakan kejatuhan manusia itu adalah ujian terhadap manusia. Nah, yang namanya ujian ini berasal dari Allah. Kalau kita baca dalam pasal 2, bagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan, di mana manusia itu diberikan segala sesuatu, baik tumbuh-tumbuhan, baik binatang dan sebagainya. Tetapi dikatakan bahwa manusia itu tidak ada teman yang sebadan. Kemudian Tuhan Allah menempatkan manusia itu di dalam Taman Eden. Kemudian manusia itu diberi perintah oleh Allah, yaitu supaya semua buah dalam taman ini boleh dimakan. Boleh dimakan kecuali satu, yaitu buah yang di tengah-tengah, yaitu buah yang jahat, yang baik, dan yang jahat. Nah, pada saat itu perintah itu diberikan kepada Adam. Hawa pada saat itu belum ada. Jadi perintah itu diberikan kepada Adam, manusia pertama. Dan selanjutnya Tuhan memberikan ujian kepada manusia. Adam sebagai manusia pertama yang diberikan perintah harus Tuhan menguji manusia. Apakah mereka itu taat atau tidak kepada Allah. Agar manusia, kenapa ujian itu diberikan terhadap manusia? Apakah Allah tidak tahu bahwa manusia itu akan jatuh di dalam dosa? Yang pertama kita pelajari bahwa agar manusia dapat memilih percaya dan taat kepada Allah atau tidak. Walaupun Allah tahu, karena Allah itu maha tahu bahwa manusia entah kapan akan jatuh dalam dosa. Tetapi Allah ingin menguji manusia itu supaya manusia bisa percaya dan taat kepada Allah. Ternyata manusia tidak percaya dan lebih tidak taat kepada Allah. Yang kedua juga ujian itu diberikan Allah kepada manusia supaya manusia bisa membuktikan bahwa dia itu manusia yang taat, yang setia kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakannya. Ternyata manusia itu gagal mentaati Tuhan yang menciptakannya, gagal untuk setia kepada Tuhan. Akhirnya dia disebut jatuh dalam dosa. Nah, ujian itu diberikan Allah, tujuannya adalah agar manusia yang diciptakan oleh Allah itu
itu manusia itu mempunyai kehidupan yang lebih tinggi dan lebih mulia. Tetapi oleh karena dosa, akhirnya manusia terpisah daripada Allah. Manusia dikatakan, jangan sekali-kali kamu makan buah ini, kamu akan mati. Nah, ini memang banyak penafsiran. Banyak penafsiran yang berkembang. Apakah manusia itu mati saat itu? Mati dalam hal ini adalah mati dalam rohani. Manusia terpisah dari Allah. Bukan lagi menjadi manusia yang mulia, ciptaan yang tinggi, tapi justru manusia menjadi berdosa kepada Allah. Itu ujian yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi ujian itu berasal dari manusia, berasal dari Allah. Tujuannya jelas, supaya manusia itu bisa taat kepada Allah. Supaya manusia itu bisa setia kepada Allah. Supaya manusia menjadi makhluk yang tinggi dan mulia. Tapi ternyata manusia itu yang diciptakan oleh Allah justru berlawanan. Dan akibatnya apa? Akan kita pelajari nanti. Nah, sementara pencobaan itu terhadap manusia itu berasal dari iblis. Next. Kalau kita perhatikan, iblis atau ular tua itu membangkitkan keraguan kepada firman. Kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 1. Kejadian pasal 3 ayat 1. Kita akan bacakan, saya akan bacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di langit yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ular itu membangkitkan keraguan kepada firman. Jadi dia iblis itu membangkitkan kepada manusia, kepada perempuan. Akhirnya perempuan itu ragu. Ya, next. Bagaimana akhirnya manusia itu, dalam hal ini perempuan atau Hawa itu menjadi ragu, dia merespon. Merespon ayat 2 dikatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Dia setelah ragu, Hawa itu merespon. Ternyata apa yang dikatakan oleh ular itu salah. Ular itu mengatakan bahwa semua pohon itu tidak boleh dimakan. Padahal firman Tuhan itu hanya satu yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi Hawa merespon oleh ular itu, kemudian dia menjawab, bukan. Semua buah yang ada dalam taman boleh kami makan, kecuali satu. Nah, kemudian ular itu mencobai manusia lagi, yaitu menyangkut kebenaran firman Allah. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3 ayat 4. Kejadian pasal 3 ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dikatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini kita perhatikan kata sekali-kali. Seringkali kita sekali-kali nggak apa-apa. Merokok sekali-kali nggak apa-apa. Melakukan ini sekali-kali nggak apa-apa. Nah, akibatnya apa? Berkali-kali. Jadinya berkali-kali, bukan sekali-sekali lagi. Ada sekali, ada kedua kali, ketiga kali, dan seterusnya. Inilah pancingan iblis itu kepada manusia. Sekali-kali. Sekali-kali engkau tidak akan mati.
manusia terpancing. Iblis menyangkal kebenaran firman Allah. Dan manusia terpancing di situ. Nah, kemudian iblis juga mengatakan sebagian kebenaran. Kejadian 3 ayat 5. Coba kita baca. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, sebenarnya Allah berfirman bagaimana kepada manusia. Coba kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, tetapi apa yang dikatakan iblis atau ular itu kepada manusia? Kita baca tadi, Kejadian pasal 3 ayat 5. Iblis menyatakan sebagian kebenaran. Yang namanya sebagian kebenaran itu belum tentu benar. Yang namanya separuh kebenaran itu tidak ada benar. Hanya karena sebagian saja. Tapi bukan kebenaran yang utuh. Tapi Tuhan maunya kebenaran yang utuh. Kita mengiring Tuhan itu adalah kebenaran yang seutuhnya. Bukan separuh benar dan separuh salah. Dan ini seringkali kita alami. Kita seringkali mengalami apa yang pengiringan kita kepada Tuhan. Seolah benar, tapi belum tentu benar. Hanya sebagian saja yang benar. Nah, tadi pagi saya dapat WA dari seorang rekan hamba Tuhan juga. Saya tidak perlu sebut namanya di sini. Nah, bagaimana dia mengatakan bahwa keselamatan itu ada di luar Kristen dan Katolik melalui perbuatan baik. Apakah benar? Mungkin sebagian benar. Mungkin maksudnya benar. Tapi itu hanya sebagian kebenaran saja. Dia berkata, adakah keselamatan di luar Kristen atau Katolik? Dia bilang ada. Rupanya ada keselamatan melalui perbuatan baik. Nah, pertanyaannya, perbuatan baik bagaimana kita bisa diselamatkan di luar Kristen atau Katolik? Kristen atau Katolik itu bukan sekedar agama, tetapi satu jalan kehidupan, satu iman. Bagaimana di luar Kristen? Saya umpama di luar Kristus, kita bisa mencapai jalan kebenaran, jalan keselamatan. Itu kelihatannya benar, tapi sebagian kebenaran saja. Ya, next. Ya, selanjutnya. Nah, oke. Kita masuk di dalam akibat dosa. Dikatakan akibat dosa itu apa? Iya. Nah, dikatakan kerusakan total dari natur manusia atau bahasa teologisnya total depravity. Itu kita bisa baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 5, Mazmur 14 ayat 3, Roma 7 ayat 19. Bahwa kerusakan dari natur manusia itu sudah begitu parah.
dikatakan total depravity. Jadi dari manusia tidak ada sesuatu yang benar, semua salah. Kemudian dikatakan akibat dosa itu juga kehilangan kemuliaan Allah, terpisah dari Allah, atau mati rohani. Ini yang disebut dalam Kejadian pasal 2 tadi ayat 17. Sekali-kali kamu akan mati. Nyatanya Adam dan Adam ini kan berumur 930 tahun. Begitu dia makan buah itu dia tidak langsung mati. Tapi firman itu dikatakan mati. Mati di sini dikatakan sebagai mati terpisah dari Allah. Bukan kematian jasmani. Yang pertama-tama kematian rohani, yaitu terpisah dari Allah. Selanjutnya ada kematian fisik. Manusia itu sebelumnya kita sudah belajar tentang manusia waktu penciptaan, bagaimana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan bagaimana gambar dan rupa Allah berarti manusia itu bersifat kekal. Harusnya seperti itu. Tapi karena manusia tidak taat kepada Allah dan dia jatuh dalam dosa, akhirnya manusia menjadi mati. Menjadi seolah-olah terpisah dari Allah. Seolah terjabut dari Allah. Dan Bapak Ibu bisa baca ayatnya dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Bagaimana itu kematian itu dialami oleh manusia. Ya, next. Tidak layak, malu, telanjang, dan rasa bersalah. Ini yang dialami oleh manusia yang berdosa. Mereka malu, mereka telanjang, mereka merasa bersalah. Kejadian 8 ayat 8 sampai Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Kenapa manusia malu? Sebelumnya mereka tahu tidak kalau mereka telanjang. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Jadi manusia menjadi takut, menjadi malu karena telanjang. Dan manusia merasa bersalah. Nah, pada saat ini sebenarnya yang makan pertama kali itu Hawa atau Adam? Yang makan pertama kali itu adalah Hawa, bukan Adam. Tapi perintah supaya jangan memakan buah yang baik dan jahat itu kepada siapa? Kepada Adam. Bukan kepada Hawa. Hawa saat itu belum diciptakan. Belum diambil dari tulang rusuk Adam. Dan seharusnya perintah ini juga perintah berlaku kepada semua orang. Tapi Adam akhirnya menyalahkan perempuan atau Hawa di hadapan Tuhan. Bukan dia bertanggung jawab. Maka dia merasa bersalah karena dia merasa bersalah, bukannya dia bertobat, tapi dia menyalahkan orang lain, dalam hal ini Hawa, sebagai kambing hitamnya. Nah, sebenarnya dia yang harus bertanggung jawab ketika Hawa istrinya memberi dia makan buah itu. Karena perintah itu diberikan kepada Adam, bukan kepada Hawa.
dia tahu sekali. Jadi kewajibannya yaitu memelihara Taman Eden dan tidak memakan buah baik dan jahat itu. Tetapi Adam bukannya melarang istrinya. Bahkan dia ikut makan bersama Hawa, istrinya. Dan kemudian ketika Tuhan Allah meminta pertanggungjawaban, dia menyalahkan Hawa. Nah, seandainya saat itu Adam tidak makan, kita tidak tahu. Kita tidak bisa berandai-andai. Nyatanya Hawa sudah memakan buah terlarang itu. Dia sudah memakannya. Kalau seandainya Adam tidak memakai, bisa jadi mungkin Hawa tidak diperhitungkan sebagai orang yang berdosa. Tapi justru Adam diperhitungkan karena Adam ikut makan buah yang terlarang itu. Ya, next. Oke. Yang selanjutnya mengalami kematian jasmani. Kejadian 3 ayat 19. Tuhan tadi berfirman, manusia itu seharusnya bisa kekal. Tapi akhirnya dia mati. Memang tidak langsung mati. Masih hidup sekitar 930 tahun lagi. Adam. Tapi akhirnya mati juga. Mati secara jasmani. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa, dia mati secara rohani terpisah dari Allah. Tapi akhirnya manusia menjadi mati jasmani juga. Yang berujung kepada maut. Roma 6 ayat 23. Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23 jelas. Upah dosa adalah maut. Kemudian manusia itu diusir dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23. Manusia diusir dari Taman Eden. Taman yang indah itu. Kejadian 3 ayat 23. Mungkin Bapak Ibu bisa baca. Akibat dosa. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, inilah akibat yang dialami oleh manusia akibat dari kejatuhannya dari dosa. Ya, mungkin host bisa tolong di-mute-kan semua. Ini akibat dari dosa. Ya, next. Ya. Nah, kita masuk dalam hukuman atas dosa. Apa tadi akibat? Sekarang hukuman atas dosa. Yang pertama, hukuman atas ular. Kejadian 1, kejadian 3 ayat 14. Kejadian 3 ayat 14 dikatakan, saya akan bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ini hukuman atas ular. Nah, saya tidak tahu, Alkitab juga tidak menjelaskan sebelum kejatuhan manusia dalam dosa ini, ular itu gimana. Ada yang menafsirkan ular itu mungkin punya kaki. Tapi ini bisa diperdebatkan lagi. Nyatanya ular yang kita tahu sekarang merayap sesuai dengan kitab Kejadian ini.
dia dihukum merayap di dalam tanah, di atas perutnya dia berjalan. Dikatakan juga Mika pasal 7 ayat 17. Coba kita lihat Mika pasal 7. Mika pasal 7. Ya, Mika pasal 7 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Biarlah mereka menjilat debu seperti ular, seperti binatang menjalar di bumi, biarlah mereka keluar dengan gemetar dari kubunya, dan datang kepada Tuhan Allah kami dengan gentar, dengan takut kepadanya, dengan takut kepadamu. Jadi ini hukuman atas ular. Ular itu dihukum oleh Tuhan akibat dosa manusia. Ular dikatakan berjalan di atas perut, merayap. Kemudian hukuman atas setan. Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Hukuman atas setan. Nah, ini sekaligus dibuat untuk keselamatan dalam Yesus Kristus. Kejadian 3 ayat 15 ini. Kita tahu ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus. Bagaimana keturunan perempuan itu meremukkan iblis. Nah, hukuman atas perempuan. Kejadian 3 ayat 16. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Nah, memang kita tidak tahu apakah perempuan itu sebelum dia jatuh dalam dosa mengandung sakit, melahirkan sakitnya bukan main. Kita tidak tahu. Apakah tapi setelah jatuh dalam dosa dikatakan sakitmu saat melahirkan luar biasa, aku buat sangat banyak kata Tuhan. Nah, bisa jadi sebelum jatuh dalam dosa manusia itu tidak mengalami kesakitan ketika mereka melahirkan, tapi memang belum ada kelahiran waktu itu. Tapi saya kira demikian. Manusia baru saja merasakan kesakitan ketika dia sudah jatuh dalam dosa. Ketika perempuan itu dihukum oleh Allah. Kemudian yang keempat, hukuman atas laki-laki. Kejadian 17 ayat 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ini hukuman atas laki-laki. Kemudian yang kelima, kita lihat hukuman atas umat manusia. Roma 5 ayat 12. Roma 5 ayat 12 kita baca. Roma 5 ayat 12.
Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Inilah hukuman akibat dosa. Hukuman dosa, manusia akhirnya berdosa di hadapan Allah. Kemudian hukuman atas bumi. Kejadian 3 ayat 18 sudah kita baca tadi. Bagaimana akhirnya bumi itu mengeluarkan semak duri, mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bahkan tumbuh-tumbuhan beracun. Mungkin dulu tidak ada yang namanya tumbuh-tumbuhan beracun itu. Mungkin dulu tidak ada yang namanya semak duri itu. Tapi ketika dosa itu jatuh masuk dalam dunia, akhirnya bumi ini juga dihukum oleh Tuhan. Bagaimana manusia berjerilah di atas bumi dan bagaimana cuma semak duri yang mereka hasilkan. Yang tadinya enak sekali makan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bebas, tapi mereka harus merasakan susah payah. Inilah hukuman atas dosa. Nah, bagaimana keadaan manusia sekarang? Ya, Alkitab menerangkan bahwa dosa telah masuk ke dalam semua manusia oleh sebab dosa Adam. Roma 5 ayat 12-19. Bapak Ibu bisa membacanya. Bagaimana karena satu orang manusia, akhirnya semua manusia itu berdosa. Total dari natun manusia itu berdosa. Karena satu manusia, yaitu Adam. Tiap-tiap manusia dilahirkan dalam dosa dan mempunyai sifat dosa. Ayatnya Roma 3 ayat 9 sampai 23, Roma 11 ayat 23, Galatia 3 ayat 22. Ini yang disebut dosa waris. Jadi manusia itu tidak seperti yang dikatakan oleh Sigmund Freud ya, bahwa manusia lahir dalam keadaan suci bagai kertas putih, tinggal bagaimana kita mengisinya. Tapi Alkitab mengatakan ketika manusia dilahirkan, manusia itu sudah memiliki sifat dosa. Bagaimana seorang anak mengerti apa yang namanya bohong? Bagaimana seorang anak mengerti apa yang namanya mencuri? Apakah dia diajari? Diajari berbohong atau diajari mencuri? Saya kira tidak. Tapi memang dia dilahirkan, manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa dan mempunyai sifat dosa. Itu tidak lepas. Karena firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang benar. Semua salah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu bisa baca ayat-ayatnya nanti. Seluruh dunia berada di bawah hukuman dan murka dan kutuk Allah. Kita sudah belajar tadi bagaimana ular dihukum, setan dihukum, perempuan juga dihukum, laki-laki juga dihukum, bahkan bumi juga dihukum. Semua berada dalam hukuman, murka dan kutuk Allah. Roma 3 ayat 10, Galatia 3 ayat 40, Efesus 2 ayat 3. Bapak Ibu bisa pelajarinya lebih jauh. Bagaimana manusia itu bisa rusak semuanya, berada dalam hukuman Allah. Tidak ada bagian dari diri manusia yang tidak tercemar oleh dosa. Roma 7. Bagaimana Rasul Paulus mengatakan, aku tertawan oleh dosa. Aku ini adalah tawanan dosa.
Tidak ada sesuatu yang bersih. Apa yang aku ingin lakukan justru yang jahat yang aku perbuat. Saudara bisa pelajari itu dalam Roma 7. Bagaimana Rasul Paulus menyatakan bahwa dia, seorang rasul itu manusia yang celaka katanya. Celaka karena apa? Karena tertawan oleh dosa. Karena apa yang baik yang dia pikirkan, justru yang salah yang dia lakukan. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak tercemar oleh dosa. Ya, next. Kita masuk dalam dosa. Ya, kita masuk berikutnya. Antropologi sudah kita lewati, manusia sudah kita lewati. Kita masuk dalam pelajaran tentang dosa. Yaitu Alkitab mencatat bahwa dosa telah masuk ke dalam dunia. Alkitab sudah mencatat. Pertama-tama terjadi dalam dunia malaikat. Atau mungkin di sini bahasanya bukan malaikat kali ya. Mungkin lebih tepat adalah dunia roh. Karena malaikat itu kita nggak tahu yang jatuh dalam dosa itu makhluk roh itu apakah berupa malaikat atau tidak. Kita tidak bisa menjelaskannya. Dan ini menjadi pertentangan. Kan kita lebih percaya bahwa pertama-tama dosa itu sudah masuk ke dunia malaikat. Kalau saya menyebutnya mungkin makhluk roh. Entah berupa apa dia, makhluk roh. Itu ayat yang kita kenal yaitu Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, Yesaya 25, 28 ayat 14 sampai 17. Tapi ini juga menjadi pertentangan. Nanti kita belajar. Nah, Millard J. Erickson berkata dalam teologi Kristen, dia berkata demikian. Rupanya antara kejadian 1 ayat 1 dan kejadian 1 ayat 2 itu ada semacam gap. Dia mengatakan seperti teori kesenjangan atau gap teori beranggapan bahwa ada penciptaan dunia yang lengkap dan asli mungkin biliunan tahun yang lalu. Itulah penciptaan yang disebutkan dalam kejadian 1 ayat 1. Namun kemudian terjadilah semacam malapetaka besar sehingga bumi menjadi tak berbentuk dan kosong. Kejadian 1 ayat 2. Allah kemudian menciptakan ulang semuanya beberapa ribu tahun kemudian dalam waktu 6 hari. Lalu mengisi dengan segala macam spesies. Penciptaan inilah yang dikisahkan dalam kejadian 1 ayat 3 sampai 27. Itu ditulis Erickson ini dalam teologi Kristen. Halaman 492. Jadi ada gap. Bukan dia berpandangan tentang gap teori, tapi Millard J. Erickson ini mengatakan gap teori itu berkata seperti ini. Ada gap antara kejadian 1 ayat 1 dan kejadian saya ada ayat 2. Sehingga ketika Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi, itu indah. Kemudian dalam kejadian 1 ayat 2 dikatakan apa? Bumi belum berbentuk dan kosong. Rupanya ada biliunan tahun terjadi malapetaka besar. Dan rupanya gap teori itu terpengaruh dengan apa yang dikatakan sebelumnya tentang evolusi. Kita sudah pelajari bagaimana evolusi itu terjadi. Merupakan satu proses. Proses yang panjang. Kita tidak tahu kapan evolusi itu terjadi. Tetapi proses yang panjang membutuhkan waktu yang panjang, kurun waktu yang tidak diketahui kapan itu terjadi. Nah,
Milliard J. Erickson ini berkata seperti itu. Kemudian kita lihat lagi Budi Asali berkata demikian. Kalaupun di antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 ada pemberontakan setan, mengapa alam semesta harus menjadi kacau atau rusak? Iblis memang kuat, tetapi ia jelas sama sekali bukan tandingan Allah. Sehingga pertempuran antara iblis dan Allah sama sekali tidak seru dan tidak perlu sampai menghancurkan alam semesta. Pandangan yang mengatakan bahwa pertempuran iblis melawan Allah itu sampai harus menghancurkan ciptaan Allah adalah pandangan yang terlalu merendahkan Allah. Karena secara tidak langsung mereka beranggapan bahwa kekuatan iblis dan Allah itu tidak terlalu berbeda jauh. Nah, ini yang dikatakan oleh Budi Asali. Kalau seandainya setan itu memang benar antara Kejadian 1 dan Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 itu benar ada, terjadi, rasanya nggak mungkin iblis itu bisa melawan Allah. Karena iblis itu kekuatannya jauh di bawah Allah. Karena dia adalah makhluk ciptaan. Sementara Allah itu Allah yang maha kuasa, sang pencipta. Tetapi nyatanya, dalam Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2, dikatakan ada gap. Bahwa Allah ada pertempuran yang dahsyat. Sehingga dikatakan ayat 2-nya, bumi belum berbentuk dan kosong. Nah, makanya Budi Asali berkata seperti itu. Bahkan orang yang berpendapat seperti itu mengatakan Allah itu terlalu rendah. Beranggapan bahwa ada gap itu, ada kehancuran itu karena ada malapetaka besar. Memandang Allah itu terlalu besar, terlalu merendahkan Allah. Sehingga apa? Sehingga iblis itu terlalu besar dan bisa melawan Allah. Padahal tidak ada seperti itu. Dan iblis tetap iblis, adalah makhluk ciptaan Allah. Ya, next. Ya. Nah, ini tadi mengenai Yesaya tadi. Yesaya pasal 14 tadi, ayat 12. Saka saya sebambata dolom di dalam The Genesis of the Bible halaman 5 dia berkata demikian. Lucifer sebenarnya nama bintang terang dan bintang pagi dan bukan bapa kejahatan. Itu biasa digunakan dalam bahasa Yunani, Roma, dan Latin sebagai prosa dan puisi dalam baris-baris yang bersifat puitis dan tidak pernah digunakan untuk bapa kejahatan. Untuk membantu mengekspresikan dan memberi makna pada kompendium puitis oleh penulis seperti Marcus Terentius, Pheno yang hidup pada tahun 116 before Christ, dan Cicero yang hidup tahun 106 sampai 43 before Christ, Lucifer tidak pernah menjadi simbol kejahatan dan bapa kejahatan sebagaimana yang kita ketahui dalam Alkitab terjemahan King James yang diterjemahkan pada tahun 1611 AD. Itu dia mengatakan di dalam The Genesis of the Bible halaman 5. Ini yang dikatakan Saka saya sebambara dolom. Ya, next. Nah, bagaimana Calvin, Bapak Gereja yang lebih maju, seorang Calvin, John Calvin, mengatakan
dalam eksposisi yang diberikan oleh beberapa orang tentang teks ini, seakan-akan teks ini menunjuk kepada setan atau berkenan dengan setan, muncul atau timbul dari ketidaktahuan. Karena konteks secara jelas menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan ini harus dimengerti dalam hubungannya dengan Raja Babel. Tetapi pada waktu bagian-bagian kitab suci diambil secara sembarangan dan konteks tidak diperhatikan, kita tidak perlu heran bahwa kesalahan seperti itu muncul atau timbul. Tetapi itu merupakan contoh dari ketidaktahuan yang sangat hebat untuk membayangkan bahwa Lucifer adalah raja dari setan-setan dan bahwa sang nabi memberikan dia nama ini. Tetapi karena penemuan-penemuan ini tidak mempunyai kemungkinan apapun, marilah kita mengabaikan mereka sebagai dongeng atau cerita bohong yang tidak ada gunanya. Nah, Calvin mengatakan nggak mungkin itu Lucifer. Nggak mungkin seorang nabi besar seperti Yesaya mengatakan iblis itu Lucifer. Nah, akhirnya Calvin mengatakan anggaplah itu sebagai dongeng saja atau cerita bohong yang tidak ada gunanya. Itu dikatakannya dalam Calvin Commentary halaman 442. Ya, next. Ya, selanjutnya Adam Clarke. Adam Clarke, dan sekalipun konteksnya berbicara secara eksplisit tentang Nebukadnezar, tetapi entah mengapa konteks ini telah diterapkan kepada kepala dari malaikat-malaikat yang jatuh, yang secara sangat tidak pantas disebut atau dinamakan Lucifer, pembawa terang artinya. Suatu julukan yang sama umumnya bagi dia, seperti iblis dan setan. Bahwa Roh Kudus oleh nabinya menyebut musuh utama dari Allah dan manusia sebagai pembawa terang. Betul-betul merupakan hal yang sangat aneh, kata Adam Clarke. Selanjutnya, dia juga berkata, tetapi kebenarannya adalah teks ini tidak berbicara sama sekali tentang setan maupun kejatuhannya, ataupun saat atau alasan kejatuhan itu, yang dengan keyakinan yang besar telah disimpulkan dari teks ini dan banyak ahli teologi. Oh, alangkah pentingnya untuk mengerti hurufiah dari kitab suci, supaya komentar-komentar yang gila-gilaan atau tidak masuk akal bisa dicegah. Itu dia tulis dalam Adam Clarke Commentary on the Bible halaman 82. Ya, next. Duncan Hester dalam bukunya Bible Basics mengatakan, memberikan beberapa tanggapan terhadap pandangan populer bahwa Lucifer itu adalah iblis. Dia menganggap seperti ini, memberikan tanggapan. Yang pertama, kata-kata iblis atau setan dan malaikat tidak pernah muncul di pasal ini. Ini adalah satu-satunya tempat di Alkitab di mana kata Lucifer muncul. Maksudnya Yesaya 14 ayat 12 tadi. Jadi tidak ada kata-kata iblis atau kata-kata setan atau kata-kata malaikat. Tidak ada dalam ayat itu. Memang satu-satunya kata Lucifer itu muncul dari ayat ini. Artinya pembawa terang. Yang kedua, tidak ada bukti bahwa Yesaya 14 menggambarkan apapun yang terjadi di Taman Eden. Jika ya, lalu mengapa lebih dari 3.000 tahun dari zaman kejadian kita tidak diberitahukan sebelumnya tentang apa yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi di sana. Yang ketiga, dia memberikan tanggapan, Lucifer digambarkan sebagai diselimuti cacing-cacing ayat 11
dan diejek oleh manusia, ayat 16, karena ia tidak lagi memiliki kekuatan apapun setelah ia keluar dari surga, ayat 5-8, kemudian ayat 12. Jadi tidak ada pembenaran untuk berpikir bahwa Lucifer sekarang di bumi menyesatkan orang-orang demikian, orang-orang beriman. Jadi tidak mungkin. Karena Lucifer itu sudah dikatakan diselimuti cacing-cacing, diejek oleh manusia. Nah, bagaimana Lucifer atau iblis itu dikatakan menyesatkan orang-orang yang beriman? Itu rasanya tidak mungkin. Ya, next. Ya. Nah, ini kemudian Adam Klek lagi, dia berkata, aku akan mendapatkan kerajaan-kerajaan dari seluruh dunia. Aku akan meninggalkan tata tuku di atas bintang-bintang Allah, di atas orang Israel. Yang di sini disebut bintang-bintang Allah dari Tarkum, Jonathan, dan Ede Kimchi. Pasal ini berbicara bukan tentang ambisi dan kejatuhan setan, tetapi kesombongan, arogansi, dan kejatuhan Nebukadnezar. Ditulisnya dalam study light and commentary. Nah, coba kita bandingkan dengan perkataan Daniel. Daniel terkait mimpinya Nebukadnezar. Yaitu Daniel 4 ayat 20-22. Ayat 20 dikatakan, pohon yang Tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi. Ayat 21, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dalam dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Ayat 22, Tuankulah itu, ya Raja. Tuankulah yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Jadi dikatakan tidak mungkin. Kalau penglihatan Daniel, apa yang dikatakan Daniel terkait mimpi Nebukadnezar itu sesuai dengan Yesaya 14 itu berbicara tentang iblis. Ini tentu berbicara tentang Nebukadnezar, bukan tentang Lucifer atau iblis itu. Ya, next. Nah, kemudian Budi Asali mengatakan demikian. Saya tidak bisa menerima penafsiran yang mengatakan bahwa Lucifer menunjuk kepada komandan setan. Karena kejatuhan Raja Babel dalam Yesaya 14 ayat 12-14 merupakan peristiwa sejarah. Dan peristiwa sejarah tidak boleh dilambangkan atau dialegorikan. Kalau saudara merasa bahwa penggambaran tentang Raja Babel itu rasanya tidak menunjuk kepada seorang manusia, maka ingatlah bahwa bagian ini berbentuk suatu puisi dan karenanya menggunakan bahasa puisi yang tentunya tidak bisa diartikan secara hurufiah. Nah, Budi Asali pun yang hidup pada zaman sekarang, dia tidak percaya bahwa Lucifer itu adalah komandannya setan-setan. Dia mengatakan bahwa itu Yesaya 14, 12-14 itu ada tentang sejarah, tentang Nebukadnezar atau Raja Babel. Dan Alkitab terbitan lain juga menuliskan perikopnya itu ejekan terhadap Raja Babel. Dalam hal ini Nebukadnezar. Ya, next. Nah, kemudian Jamieson, Fawcett, dan Broad itu mengatakan bintang pagi atau fosforos
yaitu bintang pagi Wahyu 22 ayat 16. Itu maksudnya Tuhan Yesus. Di dalam study like and commentary, dia berkata Wahyu 22 ayat 16 itu Tuhan Yesus. Kata bintang timur dalam 2 Petrus 1 ayat 19 itu menunjukkan menggunakan kata Posporos yang adalah kata yang sama untuk Lucifer dalam Yesaya 14 ayat 12 versi Septuaginta atau LXX. Ayat kalau Bapak Ibu bisa baca, saya kebetulan bahasa Yunani sudah lama tidak mempelajarinya, jadi banyak kata-kata huruf-huruf yang saya lupa. Tapi dikatakan 2 Petrus pasal 1 ayat 19 itu berbicara Lucifer itu diterjemahkan sebagai Posporos. Posporos itu sama dengan Yesaya pasal 14 ayat 12. Itu memakai kata yang sama. Nah, dalam Vulgata, itu Alkitab bahasa Latin, itu 2 Petrus pasal 1 ayat 19 juga dipakai kata Lucifer yang menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Nah, dari sini jelas bahwa Tuhan Yesus itu adalah bintang timur atau Posporos atau dikatakan Lucifer. Bapak itu bisa baca, kalau ada yang bisa baca Vulgata atau bahasa Latin, silakan. Di situ ada kata juga Lucifer, dan itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Ya, next. Nah, dalam pulpit komentari dikatakan untuk bintang timur, bintang pagi, yaitu Posporos atau Lucifer atau pembawa terang, tidak ditemukan di tempat lain dari Perjanjian Baru. Tetapi kita bandingkan Wahyu 2 ayat 28, Wahyu 22 ayat 16. Ia adalah bintang terang dan bintang pagi. Bintang pagi sang pembawa terang. Maaf, itu salah ketik ya. Harusnya sang pembawa terang. Karena ia adalah terang dunia. Ia membawa terang. Terang yang penuh dari siang hari. Ini yang dikatakan oleh pulpit komentari. Jadi Yesuslah yang disebut Lucifer itu. Yesuslah yang disebut bintang terang, bintang pagi itu. Atau Posporos itu. Posporon. Ya, next. Nah, ini seorang pendeta Alfred Ezra Soru, jadi seorang hamba Tuhan, gembala sidang, dan dia juga seorang apologetika Kristen. Dia berkata demikian. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sering buka YouTube bisa menemukan apologet dari pendeta Alfred Ezra Soru ini. Dia mengatakan tipologi tidak dapat diterapkan dalam kasus kisah Yesaya 14 ini karena prinsip dari tipologi adalah sebuah peristiwa tertentu atau tipe menggambarkan sebuah peristiwa yang akan terjadi atau antitipe. Jadi tipologi tidak bisa diterapkan di dalam Yesaya pasal 14. Soal rupanya ada orang-orang, ada hamba Tuhan yang berkata bahwa ya Yesaya pasal 14 itu memang berbicara tentang Nebukadnezar, Raja Babel, tetapi juga merupakan tipologi dari iblis atau dari Lucifer, katanya demikian. Nah, ternyata menurut pendeta Alfred Ezra ini bahwa tipologi tidak bisa diterapkan dalam kasus Yesaya pasal 14 ini. Karena prinsip dari tipologi adalah sebuah peristiwa tertentu untuk menggambarkan sebuah peristiwa yang akan terjadi. Contohnya, dia bilang,
Contohnya domba Paskah dalam PL ada tipe dari Yesus yang akan datang. 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Di Perjanjian Lama berbicara soal domba Paskah. Tapi di Perjanjian Baru juga berbicara soal domba Paskah yang sudah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Jadi di Perjanjian Lama itu tipologi tentang Yesus yang akan datang. Nah, kemudian yang berikutnya peristiwa Musa meninggikan ular di padang gurun, Bilangan 21. Adalah tipe dari Yesus yang akan datang, yaitu dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ayat 15 dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, next. Ya. Nah, next. Kembali. Ya, contoh yang lain, yaitu jabatan imam besar dalam PL adalah tipe dari Tuhan Yesus yang akan datang sebagai imam besar. Itu bisa tertulis dalam Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya. Maka di dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi terlihat bahwa tipe selalu terjadi lebih dahulu untuk menggambarkan sesuatu yang akan terjadi kemudian. Karena itu pula gambaran kejatuhan yang dinyatakan dalam Yesaya pasal 14 bukanlah gambaran kejatuhan iblis, tetapi gambaran kejatuhan Nebukadnezar Raja Babel. Dalam literatur kuno pada zaman sebelum Masehi, Lucifer tidak pernah dipakai untuk menunjuk pada iblis atau kejahatan. Nah, tapi kita sekarang hidup zaman ini sudah terlanjur percaya bahwa iblis itu adalah Lucifer. Dari ayat ini, dari pasal ini, Yesaya pasal 16-14 itu. Kalau kita pelajari lebih jauh, ternyata Lucifer itu bukan berbicara tentang iblis. Kita tidak tahu kapan iblis jatuh. Tapi yang ada memang dia menggoda manusia ketika manusia berada di dalam Taman Eden. Berarti dia jatuh sebelum manusia itu ada. Kita tidak tahu kapannya. Apakah pada hari penciptaan atau sebelum penciptaan yang terjadi, kita nggak tahu, kita nggak menjelaskannya. Tetapi pertama-tama dosa itu sudah ada, yaitu di dalam diri makhluk roh itu. Yang kita kenal memang makhluk itu adalah malaikat yang jatuh. Tapi dari hasil pembicaraan kita, hasil pelajaran kita, ternyata iblis itu bukan malaikat. Lucifer itu juga tidak berbicara soal itu nama dari soal makhluk atau iblis. Nah, ini bisa kita perbicarakan, bisa kita diskusikan lagi. Oke, next. Nah, itu yang kalau pertama itu, saya mungkin masih ada waktu. Halo, Pak Tim? Masih ada waktu? Ya, lanjut aja. Halo? Kurang dikit, yuk lanjut aja. Lanjut aja, oke. Ya. Ya, pertama di dalam dosa itu sudah terjadi pertama kali dalam makhluk roh ya, yang kita kenal sebagai malaikat.
Asal mula dosa dalam umat manusia dimulai dari ketidaktaatan pada Allah, yaitu Kejadian pasal 3 tadi. Ya, kita sudah belajar panjang lebar tentang jatuhan manusia, bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa, dan ini semua bermula karena ketidaktaatan pada Allah. Akibat dosa, hukuman dan murka Allah dinyatakan. Akibat dari dosa, hukuman dan murka Allah dinyatakan. Ular dihukum, perempuan dihukum, laki-laki dihukum, bahkan iblis pun dihukum, bumi pun terkutuk. Akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Ini akibat dari dosa. Nah, kita masuk bagian berikutnya, polemik mengenai asal-usul dosa. Alkitab tidak menjelaskan secara rinci mengenai asal mula dosa. Jadi kita tidak tahu kapan dosa itu terjadi. Alkitab hanya menyebutkan bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Kapan peristiwa terjadi kita tidak tahu. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa dosa memang ada. Itu yang harus kita tahu. Bahwa memang dosa ada. Tingkah laku manusia menyatakan keberadaan dosa. Makanya seorang bayi pun, seorang anak pun yang tidak diajari oleh orang tuanya berbohong, atau mencuri, atau apapun, dia bisa melakukannya. Bukan karena diajari, tetapi karena tingkah lakunya itu sudah menyatakan bahwa keberadaan dosa itu memang nyata adanya. Kemudian dosa juga telah dimasukkan dalam undang-undang negara. Kenapa ada hukum pencurian? Kenapa ada hukum pembunuhan? Itu semua karena ada dosa. Kalau seandainya tidak ada dosa, mungkin hukum-hukum itu, mungkin undang-undang negara itu tidak ada. Diakui oleh semua agama. Saya kira semua agama mengakui bahwa dosa itu ada. Agama mana yang tidak mengakui dosa? Semua agama mengakui adanya dosa. Ya, next. Kesaksian dari hati nurani manusia. Kita tidak bisa pungkiri. Kesaksian manusia, mau manusia beragama, atau manusia yang tidak beragama, manusia ateis sekalipun, hati nuraninya berbicara tentang dosa. Jadi sebenarnya mengenai dosa, asal mula dosa itu tidak perlu menjadi polemik. Kita tidak perlu mempertanyakan kapan dosa itu datang, kapan dosa itu terjadi. Nyatanya dosa itu sudah ada. Kita sudah tidak berpolemik lagi tentang dosa. Ya, next. Nah, apa itu dosa? Dosa dalam bahasa Yunaninya dikatakan hamartia. Apa itu hamartia? Hamartia itu sebenarnya ada istilah dalam olahraga panahan. Olahraga panahan ketika seorang memanah, karena memang saya tidak menemukan gambaran orang memanah itu, jadi saya mengambil next, kembali. Nah, saya akhirnya mengambil drat saja, bagaimana menggambarkan orang yang melanggar itu atau dosa itu, hamartia itu. Ya, coba bisa digerakkan. Ketika dari kita lempar, kembali. Ketika drat pertama kita lempar, yang drat pertama tadi,
Ya. Dan pertama kita lempar, ternyata meleset. Kemudian dikatakan hamartia, karena tidak tepat sasaran. Yang kemudian hamartia, karena tidak tepat sasaran. Ya. Hamartia, karena tidak pas pada titik sasaran. Jadi bisa dikatakan dosa itu adalah luput dari standar. Standarnya siapa? Tentu dalam hal ini adalah standarnya Allah. Allah mempunyai standar tertentu ketika dia menciptakan manusia, dia memerintahkan manusia, manusia boleh memakan buah dari semua pohon yang ada dalam taman ini, kecuali satu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, tidak boleh dimakan. Tapi ternyata manusia itu luput. Kemudian dikatakan berdosa, hamartia. Ya, next. Ya. Akhirnya kita bisa masuk, apa sih isi definisi dari dosa itu? Yang pertama, tidak mencapai sasaran. Luput tadi. Saat dilempar tidak pas ke titik sasaran. Ketika kita melempar dart itu tidak mencapai sasaran disebut hamartia, dosa. Tidak mencapai sasaran. Disebut juga hamartia itu karena kita suka memberontak. Bangsa Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Karena suka memberontak kepada Allah. Disebut dosa karena apa? Karena memilih jalan yang tidak benar. Allah memilih kita jalan yang supaya lurus. Tapi kita lebih memilih jalan yang tidak benar, itu dosa di hadapan Allah. Kemudian Allah mau kita supaya lurus, tapi kita menyimpang. Itu disebut penyimpangan. LGBT dan sebagainya itu penyimpangan seksual dan sebagainya. Ya, next. Perbuatan jahat, macam-macam perbuatan jahat yang kita lakukan. Kemudian ada juga yang disebut pelanggaran. Nah, inilah definisi dosa. Tidak mencapai sasaran, pemberontakan, memilih jalan yang tidak benar, penyimpangan, perbuatan jahat, pelanggaran. Semua masuk dalam kategori dosa, yaitu luput dari standar Allah. Ya, next, ini gambaran bagaimana manusia yang berdosa itu dengan Allah yang jauh terpisah. Manusia yang berdosa, Roma 3 ayat 23, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Sementara Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang kekal. 1 Petrus 1 ayat 15-6. Kuduslah kamu, sebab Allah itu kudus. Nah, antara Allah dan manusia itu ada jurang menyeberangi. Ada jurang yang tidak terseberangi. Yaitu di bawah jurang itu adalah kematian. Yaitu kematian kekal. Dan juga kematian daripada jasmani. Nah, manusia mencoba membuat jembatan. Yang pernah dia membuat jembatan yang namanya agama. Agama. Seringkali orang mengartikan agama itu sebagai apa? Jalan mencari Allah. Tapi sebenarnya agama itu bukan jalan mencari Allah. Manusia yang berdosa itu tidak pernah mencari Allah. Manusia berdosa itu selalu beralasan, selalu bersembunyi dari Allah. Kita baca tadi dalam Kejadian, bagaimana ketika Allah datang, manusia itu lari dari Allah. Manusia malu, manusia takut, manusia merasa bersalah, kemudian manusia itu sembunyi. Bagaimana dia bisa mencari Allah? Nah, agama dikatakan mencari Allah. Benarkah agama itu mencari Allah?
ternyata agama itu adalah cawat yang dibuat oleh manusia. Kemudian manusia juga mencoba dengan membuat jembatan moralitas atau kebaikan atau perbuatan. Rasul Paulus mengatakan, apa yang aku pikirkan untuk berbuat baik, tetapi yang aku lakukan adalah yang jahat. Bagaimana moralitas ini bisa menjadi jembatan? Kemudian, ada juga manusia melakukan kepandaian. Dengan kepandaian berusaha mencapai Allah. Tetapi tidak bisa. Kepandaian manusia terbatas. Sementara Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Sepandai-pandainya manusia, otak manusia itu kecil. Cuma sekepalan kita. Sepekalan tangan. Kita tidak bisa memindahkan air laut ke dalam kolam yang kita buat dengan pandainya berapapun kita. Kemudian dengan kekayaan. Manusia berusaha mencapai Allah dengan kekayaannya, dengan harta dunianya. Yesus berkata, apa gunanya seorang memiliki seluruh isi dunia, tetapi dia kehilangan nyawanya. Ternyata kekayaannya itu juga tidak bisa mencapai Allah. Tidak bisa, semua tidak bisa. Agama, moralitas, kepandaian, kekayaan itu tidak bisa mencapai Allah. Apa yang bisa mencapai Allah? Ya, next. Efesus 2 ayat 8. Dikatakan Efesus 2 ayat 8. Saya akan bacakan Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi jembatan apa yang bisa menjembatani antara manusia dan Allah? Manusia yang berdosa dan Allah yang kudus itu. Itu cuma iman kepada Yesus Kristus. Matius 11 ayat 28. Dia berkata, marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berbeban berat apa? Masalah? Bukan. Maksudnya berbeban berat karena dosa. Karena dosa manusia itu akhirnya melalui jembatan Yesus salib Kristus. Manusia bisa menyeberang. Roma 5 ayat 8. Yaitu dia menunjukkan kasihnya ketika Yesus mati di kayu salib. Ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita benar. Tapi ketika kita masih berdosa. Dia menunjukkan kasihnya. Itulah jembatan salib. Yang bisa menjadi jembatan penyeberangan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Ya, next. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu Yesus sendiri yang mengatakannya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesuslah jalan kebenaran itu. Yesuslah jembatan penyeberangan itu. Kisah 4 ayat 12 katakan apa? Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain nama Yesus. Nama yang diberikan olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya nama Yesus satu-satunya. Jadi Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Sehingga kita bisa bertemu muka dengan Allah. Face to face. Bertatap muka dengan Allah. Hanya melalui salib Yesus Kristus. Dan salib ini, kata seorang ustadz terkenal, ada jinnya katanya.
Nah, kita juga bagi orang Kristen, salib ini juga cuma sebagai simbol, bukan sebagai sesuatu yang kita sembah. Hanya sebagai gambaran bahwa manusia melalui salib Yesus Kristus mendapat penebusan dosa, mendapat jalan perdamaian dan ke Allah yang tadinya sudah terpisah. Ya, saya kira materinya malam ini sudah selesai. Mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya, minggu depan kita materi selanjutnya yaitu Bapak Timotius melanjutkan kisah perumpamaan tentang manusia daun dosa ini sudah saya sampaikan. Wah, sedikit banyak mungkin penuh kekurangan, tapi saya mohon maaf. Kiranya melalui diskusi kita, Bapak dan Ibu bisa menjadi lebih mantap begitu. Ya, mungkin Bapak Ibu saatnya mungkin ada yang mau bertanya, saya kembalikan kepada Pak Timotius Widodo. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Eki sudah menyampaikan. Kalau mau ditanyakan silakan. Pak Beni sudah siap itu. Ya Pak. Betul, Pak. Silakan. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Eki hukuman setan itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, sedangkan di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu sempat saya cari-cari, saya ini itu bukan menurut saya sih ya, menurut saya itu kan bukan hukuman setan, Pak. Hukuman si ular. Karena iblis itu memakai ular sebagai media, sedangkan hukuman setan sendiri itu nanti kan di dalam Wahyu 20, mungkin seperti itu, Pak. Iya. Oke. Jadi iblis nanti baru akan dihukum nanti sebelum kerajaan 1000 tahun damai kan begitu. Jadi sedangkan yang konteksnya Kejadian 3 ayat 15 itu benar-benar tentang ular yang dihukum badannya melata, akan terjadi permusuhan dengan manusia lah, dengan perempuan, keturunannya dan segala macam. Nah, kurang lebih mungkin ini saya masih ambigu begitu. Ambigu dalam arti masih bingung begitu ya Pak, antara hukuman setan yang tadi disampaikan dengan hukumannya nanti di Wahyu 20 itu kurang lebih seperti itu Pak Eki. Ya. Nah, memang kita selama ini berkeyakinan bahwa Kejadian 3 ayat 15 itu berbicara tentang iblis juga yang akan dihukum nantinya. Entah kejadian dalam Wahyu itu kan belum terjadi, tapi sudah dibicarakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Memang pertama kali itu diungkapkan kepada ular. Tetapi ular itu sebagai pelambang kepada setan atau iblis dalam hal ini. Nah, itu yang kita percaya bahwa bagaimana Kejadian 3 ayat 15 itu mengumpulkan kehukuman kepada iblis. Walaupun memang disebut sebenarnya kepada ular. Tapi itu disebutkan Kejadian 3 ayat 15 keturunanmu. Nah, keturunan itu siapa? Dikatakan keturunan perempuan dan keturunan ular ini. Nah, itu menunjuk kepada iblis dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang kita percaya. Memang pengumumannya sendiri secara langsung ya memang di Wahyu itu bahwa iblis itu akan dihukum oleh Tuhan sendiri. Makanya sekarang ini kan di mana dia? Sebenarnya dia takut. Dia takut kepada anak Tuhan sebenarnya. Karena anak Tuhan dikatakan bisa mengusir iblis dan sebagainya. Jadi ya itu saya katakan sebagai hukuman iblis itu karena ular itu memang sebagai representatif daripada iblis. Ya begitu Pak Beni yang bisa saya jawab. Ya mungkin ada yang lain, mungkin Pak Tim mohon menambahkan. Ya, ditanggapi dulu Pak Beni. Ya, maksud saya gini Pak Eki. Kalau tadi
statement hukuman setan kok saya merasa kurang pas begitu, karena setan kan belum dihukum, sejatinya setan itu kan belum dihukum begitu, baru dihukum nanti kejadian apa di dalam Wahyu 20 itu tadi kan seperti itu. Nah pada saat ini kan setan itu belum dihukum gitu, jadi makanya kalau tadi statementnya hukuman setan kok saya merasa kurang pas begitu loh. Intinya itu aja sih, kurang lebih itu Pak Edi sama Pak. Statementnya. Ya, memang itu cuma berbicara aja, statement itu cuma berbicara bagaimana Allah ini menghukum, akhirnya ular terhukum, manusia terhukum, iblis atau setan juga terhukum, dan bahkan bumi pun terhukum. Walaupun memang pada kenyataannya hukuman itu belum terjadi. Sampai saat ini kita belum tahu hukuman kepada iblis itu bagaimana. Setan itu bagaimana. Itu cuma semacam statement bahwa memang iblis setan itu pun juga akan dihukum gitu. Ya, begitu Pak Beni. Ya, siapa lagi? Ya, mungkin ya. Pak Tim mau menambahkan. Oke, jadi sebenarnya iblis itu sudah dihukum apa belum? Belum ya? Pak Beni belum ya? Menurut saya belum, Pak. Belum ya? Karena nanti hukumannya kan nanti di Wahyu itu, Pak. Oh, selama 1000 baru dia kan. Ya. Nah, baru setelah itu kan dilepaskan lagi untuk sesaat waktu, baru dihukum lagi kan, kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Kalau saat ini kalau dia sudah dihukum kan dia sudah nggak bisa kemana-mana, Pak, artinya dia kan nggak bisa menggoda kita dan segala macam gitu kan, istilahnya seperti itu. Gitu. Kalau kejatuhannya dia dari katanya tadi kan statementnya bukan malaikat dan segala macam, oke kita nggak membahas ke situ kan. Kalau hukuman orang dihukum itu kan sudah nggak bisa mengapa-ngapa kan, intinya kan sekarang. Kalau manusia dihukum dia kerja keras, artinya dia hidup enak jadi nggak enak kan, kurang lebih seperti itu, Pak. Jadi dia di Taman Eden bisa menikmati, manusia dihukum sekarang jadi kerja keras, tadinya tidak tahu kematiannya sampai kapan, sekarang dia bisa meninggal, bisa mati dan segala macam. Sedangkan iblis kan belum nyata hukumannya begitu. Maksud saya itu sih gambaran yang saya pahami ya, Pak. Ya mohon pencerahannya dari. Oke. Masih ada waktu sedikit ya, bersabar sedikit. Jangan ninggalin kita ya. Nanti kalau ninggalin kita hanya saya, Pak Eki sama Pak Beni aja nanti ya. Tunggu ya. Nanti mau foto bersama soalnya ya, Pak Daud. Ya. Mana Pak Daud? Oh, ada tuh Pak Daudnya ya. Oke, kita baca satu ayat dulu, atau sebelumnya Bapak Ibu mau menanggapi, silakan. Ayo Bu Catherine, Bu Jenny mau menanggapi. Jadi sebenarnya iblis itu sudah dihukum atau belum? Ya, dihukum sebagian, sudah apa belum? Ya, terus waktu Yesus datang ke dalam dunia ini sebenarnya untuk apa? Bukan hanya untuk mengampuni dosa saja kan? Tapi untuk apa sebenarnya? Ayo, kalau Bapak Ibu baca Alkitab ketemu tuh jawabannya. Ya, mau Bu Catherine, Bu Jenny, siapa lagi? Pak Nahum, Pak Nyoto, Pak Daud, Bu Meling. Ya, jadi sebenarnya iblis sudah dihukum apa belum? Kristus waktu datang ke dalam dunia itu seperti Kejadian 3:15 tadi ya. Aku akan meremukkan kepalamu, ya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, kepala si ular. Siapa keturunan perempuan? Galatia pasal 4 ayat 4. Yaitu Yesus yang lahir dari seorang perempuan yang takluk kepada hukum Taurat. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia, itu sudah meremukkan kepala ular apa belum ya? Nah, coba baca satu ayat, 1 Yohanes 3 ayat 8. Nah, ini jawabannya, Pak Ben. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8, bagian B, di situ. Ya. Ayat yang ke-8 saya baca, 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Perhatikan ayat berikutnya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi waktu Yesus datang, lebih tepatnya waktu Yesus mati di atas kayu salib, pekerjaan iblis sudah apa istilahnya, dikatakan dibinasakan perbuatan iblis itu. Ya, memang belum total.
Tapi paling tidak seperti yang di kejadian tadi, kepalanya diremukkan, artinya apa? Kuasanya itu sudah dibatasi, Bapak. Jadi kuasa si iblis, si jahat, dengan matinya Kristus di atas kayu salib, itu kuasanya sudah dibatasi. Nah sekarang bayangkan, kuasa iblis saja sudah dibatasi, tapi dosa itu memuncaknya luar biasa. Bagaimana kalau kuasa iblis tidak dibatasi? Makanya bersyukur Yesus datang, bahkan dia mati di atas kayu salib, makanya sampai Paulus berkata, hei maut, di manakah sengatmu? Ya, seolah-olah sudah dikalahkan tuh si iblis. Dengan kata lain apa? Kuasanya dibatasi. Kalau nggak dibatasi, waduh, lebih hebat tuh kerjaannya si jahat. Wong dibatasi aja kerjaan setan kayak begini, Bapak Ibu. Benar enggak? Nah itu jadi salah satu fungsi atau pekerjaan Kristus datang ke dalam dunia adalah membatasi pekerjaan si jahat itu. Memang belum final, Pak Benny, betul, belum final. Nanti finalnya. Nah, gitu ya. Jadi sudah, tapi sedikit gitu. Nah, artinya dibatasi. Ya, oke. Bisa dipahami ya yang seperti itu. Oke, satu lagi. Ekornya dipegangin ya, Pak, kepalanya. Ya, betul. Jadi kepalanya diremukkan, ekornya masih bergerak. Nah, betul. Itu ilustrasinya. Seperti itu. Oke, tunjukkan wajahnya. Pak Daud mau foto, Bapak Ibu. Kalau sudah nggak ada yang bertanya lagi ya. Saya, Pak. Itu saya. Oh ya, foto dulu, Bu. Habis itu Ibu Sri. Foto dulu, tunjukkan wajahnya dulu. Tunjukkan wajahnya. Jangan sampai ada penampakan yang lain loh ya. Oke, nah. Pak. Yuk, Pak Daud. Senyum. Sudah? Oke. Bu Sri. Bu Sri, silakan. Saya mau menanggapi pernyataan dari Pak Eki tadi. Ada beberapa sih Pak yang saya... Aduh, beberapa? Berarti sampai jam 9 malam ini? Enggak. Sampai jam 9 malam. Pak. Kalau belum selesai di grup WA ya. Oke, satu aja Pak. Ya, satu aja. Tadi ada pernyataan ini. Ya, monggo Bu. Iblis tidak mungkin menyesatkan orang beriman karena sudah tidak berdaya. Dan tadi kalau tidak salah ada pernyataan sudah dikerumuni oleh cacing-cacing. Nah, pertanyaan saya, apakah benar iblis itu tidak mungkin menyesatkan orang beriman? Kenyataannya bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, pagi terakhir. Ya. Atau mungkin ayat ini kenapa? Atau mungkin ada Iya, Bu. Ya, ayat pendukungnya coba kita baca dalam Markus. Kita baca dalam Markus. Markus pasal 16 ya. Markus pasal 16. Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, ini memang perkataan Yesus ketika dia mau naik ke surga yang dinyatakan kepada murid-muridnya. Saya mengambil pernyataan bahwa orang iblis sudah tidak berkuasa atas orang-orang beriman itu
berkait apa yang dikatakan juga dalam Roma yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hai maut, di manakah sengatmu? Nah, itu berbicara soal bagaimana kuasa iblis itu sudah tidak bisa kepada orang-orang beriman. Nah, kenapa saya mengatakan sedemikian? Karena memang pengalaman di pedalaman, khususnya di pedalaman itu terjadi. Bagaimana kuasa iblis itu dipatahkan melalui pelayanan oleh hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena di sana itu bukan hanya harus siap dengan fisik, tetapi iman pun. Nah, kita bisa bayangkan ketika kita berkhotbah, kemudian KKR, di depan kita ada seorang dukun yang membuat sesuatu kepada kita. Saat kita kebaktian, ibadah, sementara mereka mengadakan pada saat itu di Kalimantan Timur itu yang dikenal dengan nama belian. Belian itu adalah ilmu perdukunan. Ketika mereka mengadakan belian sementara kita KKR, akhirnya dia menyerang kepada kita, ternyata mental katanya. Mental sehingga esok harinya dia datang kepada hamba Tuhan tersebut, kemudian dia bertobat. Dia katanya mau belajar. Kok Bapak, Ibu ini bisa hebat sekali. Pakai ilmu apa? Padahal ketika tadi malam saya serang, kok mental kembali. Nah, makanya saya katakan sebenarnya iblis itu memang sudah tidak berkuasa lagi kepada orang-orang yang beriman. Ya, memang pada kenyataannya masih ada orang-orang yang bisa jatuh dalam dosa. Tetapi pada dasarnya kalau memang kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Markus tadi, tanda-tanda ini akan menyertai. Yang pertama-tama apa? Ya, mengusir setan demi namaku. Yaitu makanya saya katakan tadi iblis sebenarnya tidak berkuasa lagi terhadap orang beriman. Itu Bu Sri. Oke, waktunya sudah habis Bu Sri, nanti dilanjut di grup aja ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, kita ketemu Senin depan. Ya, minta tolong Bu Jenny sekarang bisa berdoa Bu. Masih ibadah? Bisa ya? Oke, yuk silahkan. Nanti bersamaan Pak. Oh, ya sudah. Ya sudah. Ya udah Pak Eki tutup sekalian doa. Ya, yuk, makasih, tidak apa-apa. Ya, kita tutup di dalam doa. Bapak di surga, kami ucap syukur dan terima kasih karena pada malam hari ini akhir dari materi kami tentang manusia dan dosa, tentang antropologi dan amatologi. Biar Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kami supaya kami boleh semakin mengerti, semakin dalam lagi dalam mengiring Tuhan, bagaimana kami seharusnya di dalam mengiring Tuhan supaya kami yang sudah berdosa ini oleh karena Yesus Kristus diselamatkan, ditebus, mendapat anugerah sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, melakukan aktivitas kami. Biarlah Roh Kudus Engkau menyertai kami. Roh Kudus tetap memimpin kami sehingga malam ini kami juga boleh istirahat dengan nyenyak, dengan tenang. Besok kami bangun dengan tubuh yang kuatkan, yang disegarkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam Amin. semua Bapak Ibu. Tuhan Amin. Terima kasih. Tuhan berkati Pak. Ya, Senin depan. Terima kasih. Pak, berkati sampai ketemu. Ya, lanjut di grup silakan ya. Siap. Lanjut di grup. Yuk, oke, Tuhan berkati.
Malam Pak Tim, Pak Ya, Eki, malam Pak. semuanya. Malam, Pak. Ya, Pak Nyoto, Bu Catherine, ya, Bu Jen. Ya, malam Ya. Pak Luki. Pak Luki. Ya, ya. Ya, makasih.